Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Hana Pratiwi dari semester 7 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Diagnosis dan Remedial. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan. Tadi sudah disampaikan pada di awal dalam mata kuliah Diagnosis dan Remedial yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan diagnosis, lalu manfaat yang dilakukan diagnosis itu seperti apa. Mari kita bahas yang pertama, apa yang dimaksud dengan diagnosis. Diagnosis adalah suatu identifikasi mengenai suatu hal. Diagnosis tersebut digunakan dalam medis, ilmu pengetahuan, teknik, bisnis, dan lain-lain. Sedangkan dalam pengertian dan perspektif lebih luas, diagnos tersebut diartikan ialah sebagai suatu prinsip kolaboratif antara tim manajemen dengan konsultan PO untuk dapat menemukan informasi, menganalisa, serta juga menentukan tindakan intervensi. Secara umum, pengertian diagnosa ialah istilah kedokteran yang berarti proses dalam menentukan penyebab pokok dari masalah-masalah organisasi yang digunakan. Diagnosis utama merupakan kondisi yang setelah pemeriksaan itu ternyata penyebab utama admission pasien ke rumah sakit untuk dirawat. Jadi, pengertian diagnosis dengan secara terminologi merupakan suatu penetapan keadaan yang menyimpang atau juga keadaan normal dengan melalui dasar pemikiran serta juga pertimbangan ilmu pengetahuan. Tiap-tiap penyimpangan dari keadaan normal tersebut dikatakan ialah sebagai suatu keadaan abnormal atau kelainan. Diagnosa merupakan suatu pendekatan sistematis terhadap suatu pemahaman dan juga gambaran kondisi terkini organisasi yang merinci pada hakikat permasalahan, serta juga identifikasi faktor-faktor penyebab yang memberikan dasar untuk pilihan strategi perubahan, serta juga teknik yang paling tepat. Orientasi masalah dalam diagnos ini berfungsi dalam menentukan serta juga memecahkan masalah sebenarnya yang dihadapi organisasi serta jalan keluar. Sedangkan untuk organisasi, kemajuan diagnosa ini hanya memikirkan perbaikan serta juga kemajuan dalam organisasi. Sedangkan dalam dunia pendidikan, diagnosis mempunyai arti yaitu usaha untuk mendeteksi, meneliti sebab-sebab, jenis-jenis, sifat-sifat dari peserta didik yang kesulitan belajar. Dalam kegiatan proses diagnosis kesulitan belajar, yang terpenting adalah menemukan letak kesulitan dan jenis kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Dalam hal ini, guru atau konselor dihadapi kepada masalah untuk mengetahui penyebab pola kekuatan atau kelemahan pada peserta didik, dan yang menyebabkan seorang guru atau konselor tidak dapat dalam menentukan diagnosis yaitu sedikit mengetahui gambaran yang dimiliki guru atau konselor tentang sebab-sebab yang memungkinkan, sebab yang paling kuat dan sebab paling berpengaruh. Ketidakberhasilan dalam proses KBM atau kegiatan belajar mengajar untuk mencapai ketuntasan, bahan tidak dapat dikembalikan pada satu faktor saja, akan tetapi pada beberapa faktor yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Setelah kita mengerti arti dari diagnosis, untuk selanjutnya, manfaat yang dilakukan diagnosis. Manfaat yang dilakukan diagnosis yaitu pemecahan masalah kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Untuk manfaat pertama, memperkirakan kemungkinan bantuan. Di sini, guru akan memperkirakan apakah peserta didik masih bisa ditolong untuk mengatasi kesulitannya. Lalu, waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh peserta didik, dan
kapan serta di mana pertolongan dapat diberikan, kepada siapa yang dapat memberikan pertolongan, bagaimana cara menolong murid secara efektif, dan yang terakhir, siapa saja yang harus dilibatkan dan apa saja peran yang dapat diberikan oleh masing-masing pihak. Lalu, manfaat yang kedua, menetapkan kemungkinan cara mengatasi. Dalam manfaat yang kedua ini, diperlukan terlibat dalam pemberian bantuan untuk menyusun secara rencana dan alternatif yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang dialami peserta didik, serta rencana tersebut berisikan cara-cara yang harus ditempuh untuk menyembuhkan kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Dan yang terakhir, menjaga agar kesulitan yang serupa jangan sampai terulang kembali. Dan yang terakhir, manfaatnya yaitu tindakan lanjutan. Pada pemanfaatan yang terakhir, yaitu melakukan pengajaran remedial yang diperkirakan paling tepat dalam membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Kegiatan ini dilanjutkan berupa melaksanakan bantuan berupa pengajaran remedial pada mata pelajaran tertentu yang dihadapi oleh guru pembimbing. Dan yang terakhir, memberikan tugas dan peranan pihak-pihak tertentu seperti halnya wali kelas dan guru pembimbing dalam memberikan bantuan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan pengajaran remedial. Dan yang terakhir, manfaat menurut para ahli. Upaya atau proses menentukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seorang melalui pengujian atau studi yang dengan seksama mengenai gejala-gejalanya. Yang kedua, studi yang seksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan dan sebagainya yang esensial. Dan yang terakhir, keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama atas segala fakta tentang suatu hal tersebut. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih apabila ada salah kata dalam menyampaikan informasi tersebut. Saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.